Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naira Ramadhani Halil dengan NIM 25115333027. Aku dari Departemen Informatika. Dan di video kali ini, aku ingin membahas materi tentang sistem bilangan. Check it out! Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan materi tentang sistem bilangan, yang mana materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu Bapak Budi Satria, MKom. Nah, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu jenis-jenis sistem bilangan. Sistem bilangan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem bilangan desimal, yang kedua sistem bilangan binar, yang ketiga sistem bilangan oktal, dan yang terakhir ada sistem bilangan heksadesimal. Nah, yang pertama itu adalah pengonversian bilangan binar ke bilangan desimal. Nah, sebetulnya kita harus tahu dulu apa itu bilangan desimal dan apa itu bilangan binar. Nah, bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan basis 10 angka mulai dari 0 sampai dengan 9. Sedangkan bilangan binar adalah bilangan yang hanya menggunakan basis 2 angka yang mana 2 angka itu adalah 0 dan 1. Bilangan binar juga disebut dengan bilangan berbasis 2. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini soalnya ubah bilangan binar 111 menjadi bilangan desimal. Nah, caranya tuh mudah banget teman-teman. Kan di sini kan angkanya ada 1, 1, 1, 1. Nah, setiap angka dari bilangan binar itu kita kalikan dengan 2 pangkat n, yang mana n ini kita mulai dengan 0. Nah, kita lihat ya PPT yang udah aku buat. Di sini ini kebalik ya guys, sebenarnya kita harus mulai dari 1 dikali 2 pangkat 0, terus 1 dikali 2 pangkat 1, ditambah 1 dikali 2 pangkat 2, dan terakhir 1 dikali 2 pangkat 3. Nah, hasilnya itu ada 8, 4, 2, dan 1. Nah, hasil dari perkalian 1 dengan 1 dikali pangkat 2 pangkat n itu kita tambahkan. Jadi 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 itu hasilnya 15. Jadi bentuk desimal dari bilangan binar 1111 adalah 15. Nah, lanjut ke slide berikutnya, itu kita mengonversikan kebalikannya, yaitu bilangan desimal ke bilangan binar. Nah, langsung aja masuk ke contoh soalnya. Di sini kita disuruh mengonversikan bilangan desimal dengan nilai 50 menjadi bilangan binar. Caranya, yang pertama itu bilangan binar itu kan berbasis 2. Jadi, cara mudahnya menurut aku, versi aku itu membagi bilangan desimal dari soal itu dengan 2, dengan angka 2, karena binar itu kan berbasis 2 gitu ya. Kita lihat di PPT yang udah aku buat itu langkah awalnya nilai desimalnya kita bagi dengan 2, yaitu 50 dibagi dengan 2 itu kan habis tuh, maksudnya dia tuh nggak berkoma, hasilnya pas 25. Jadi kalau misalkan hasilnya pas tanpa koma itu kita tulis sisa baginya itu 0 karena dia tanpa koma. Lanjut, 25 dibagi 12 itu kan berkoma, 12 koma sekian. Nah, kalau berkoma kita tulis sisa bagi hasil pembagiannya itu 1. Lanjut, 12 dibagi 2, 6, sisa 0. 6 dibagi 2, 3, sisa 0. 3 dibagi 1, 1 koma. Jadi hasil baginya sisa 1. Terus yang terakhir, 1 dibagi 0, 1 dibagi 2 sama dengan 0. Dan sisa baginya adalah 1. Nah, kalau kita udah mencapai langkah terakhirnya, yaitu adalah 1 dibagi 2, kayak udah finishnya banget, yang mana pembagiannya itu udah menghasilkan 0 gitu ya. Berarti itu udah selesai guys, dan kita tinggal ngurutin angka hasil bagi yang udah kita dapat dari bawah ke atas dengan berurutan sehingga menghasilkan 110010.
Nah, jadi hasil konversi bilangan desimal 50 menjadi bilangan binar adalah 110010. Nah, teman-teman, kita juga bisa mengonversikan bilangan desimal menjadi bilangan binar dengan menggunakan tabel rumus yang ada di PPT aku ini. Nah, kenapa di tabelnya itu ada angka 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya? Karena sistem bilangan binar itu kan sistem bilangan yang berbasis angka 2. Jadi, setiap posisi digit atau bit ini adalah mewakili nilai pangkat dari 2. Nah, dimulai dari 1 itu kita dapatkan dari 2 pangkat 0, dan 2 itu kita dapatkan dari 2 pangkat 1, 4 dari 2 pangkat 2, 8 dari 2 pangkat 3, dan seterusnya itu rumusnya 2 pangkat n. Nah, langsung aja ke contoh soal. Di contoh soalnya kita disuruh mengonversikan bilangan desimal 105 ke binar. Nah, caranya ini gampang banget guys, lebih gampang dari yang pembagian tadi. Caranya itu kita tinggal menjumlahkan angka mana aja yang menghasilkan 105. Nah, mudah kan? Di sini mudah banget, kita udah dapet tuh angkanya 64 ditambah 32 ditambah 8 ditambah 1 itu kan hasilnya 105. Nah, angka-angka yang dijumlahkan dan hasilnya menjadi 105 itu kita isi dengan angka 1. Dan angka selain yang kita jumlahkan itu kita isi dengan 0. Jadi 64, 32, 8, dan 1 kita isi dengan 1. Selainnya kita isi dengan 0, sehingga kita mendapatkan bilangan binarnya 11010001. Mudah kan? Nah, kita lanjut ke subbab yang berikutnya, yaitu konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Nah, bilangan oktal itu apa sih, Nay? Jadi, bilangan oktal itu adalah bilangan berbasis 8 yang menggunakan angka 0 sampai angka 7. Contoh penulisannya bisa teman-teman lihat di PPT aku. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama itu kita disuruh mengonversikan bilangan desimal yang bernilai 70 menjadi bilangan oktal. Caranya mudah banget, kita cukup membagi nilai dari bilangan desimal dengan angka 8 karena bilangan oktal ini adalah bilangan yang berbasis angka 8. Nah, yang pertama itu kita 70 dibagi 8, sisanya itu 8, hasilnya adalah 8, sisa 6. Kenapa sisa 6? Karena kita tuh harus mencari 8 kali berapa sih yang hasilnya itu mendekati 70 tapi nggak lebih dari 70. Nah, 8 kali 8 kan 64. Jadi 70 dibagi 8 itu kan hasilnya 8. Kenapa sisa 6? Karena 70 dikurang 8 kali 8 itu 70 dikurang 64. Jadi sisanya adalah 6. Lanjut, 8 dibagi 8 itu hasilnya 1. Berarti kan habis, berarti sisanya 0. Lalu lanjut 1 dibagi 8 itu sama dengan 0. Lanjut ke 1 dibagi 8 itu sisanya 0. Hasilnya 0, sisanya 1. Nah, hasil pembagian tersebut kemudian kita urutkan dari bawah lagi ya teman-teman, sama kayak yang penjelasan aku sebelumnya tentang pengonversian bilangan desimal ke bilangan binar. Kita susun dari bawah sehingga menjadi 106. Nah, pengonversian bilangan desimal ke bilangan oktal ini juga bisa menggunakan tabel rumus seperti yang tadi. Tabelnya juga sama banget, nggak ada yang berubah. Caranya juga hampir sama. Kita tinggal mencari angka-angka yang menghasilkan 70 karena di soalnya nilai desimalnya adalah 70 ya kan teman-teman semua. Jadi kita harus mencari bilangan yang ada di tabel ini yang menghasilkan nilai desimalnya 70. Nah, di sini kan kita udah dapat angkanya itu ada 64, 4 sama 2. Otomatis 64, 4 sama 2 aja yang kita isi tabelnya dengan 1, selainnya 0.
sehingga kita mendapatkan bilangan biner dari bilangan desimal tadi yang 70 tadi adalah 100110. Nah, dari bilangan biner yang udah kita dapatkan, untuk selanjutnya kita konversikan ke bilangan oktal, kita bagi bilangan biner itu menjadi 3 digit seperti di PPT aku ya, 3 digit dari belakang, sehingga kita mendapatkan seperti ini, 110 untuk digit yang pertama, 000 untuk digit yang kedua, dan 1. Sebenarnya 1 itu ada 2 angka 0 di depannya, tapi itu nggak berarti ya teman-teman, jadi kita nggak usah tulis, sehingga kita nulisnya cuma 1 gitu. Nah, langkah yang selanjutnya itu gampang banget teman-teman, bahkan lebih gampang dari cara pembagian dengan angka 8 tadi. Nah, setelah kita membagi bilangan biner dengan 3 digit yang ada di PPT aku ini, kita langsung memberikan nilai setiap digitnya ya, yaitu nilainya ada 4, 2, dan 1. Nah, setiap digit yang bernilai 1 itu mempunyai nilai ya yang di bawahnya. Misal untuk digit pertama yang sebelah kanan yang 110, bisa kita lihat bahwa 0 itu kan di bawahnya kan 1, itu berarti nggak berarti teman-teman, berarti kita hanya menjumlahkan angka 4 dan 2 saja karena mereka bernilai 1. Nah, lanjut ke digit yang di sebelah kirinya itu 000, berarti mereka tidak bisa dijumlahkan sama sekali, alias mereka tidak punya nilai apa-apa. Nah, lanjut ke digit yang berikutnya, itu digit yang terakhir, dia hanya mempunyai nilai 1, yang mana nilai 1 ini hanya milik si 1, otomatis dia cuma turunnya 1 kan, sehingga kita mendapatkan bilangan oktal dari nilai desimal 70 adalah 106. Nah, mudah banget kan teman-teman dari cara yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi pengonversian bilangan desimal ke oktal, yang sekarang kita bahas ini pengonversian bilangan oktal ke desimal. Caranya mudah banget, langsung aja masuk ke contoh soal, yaitu konversikan bilangan oktal bernilai 245 menjadi bilangan desimal. Nah, caranya mudah banget teman-teman, kita tinggal mengalihkan setiap angka dari nilai bilangan oktal dengan angka 8 pangkat n, yang mana n ini kita mulai dengan 0 ya teman-teman. Seperti yang ada di PPT aku, ini sebenarnya kebalik ya teman-teman, harusnya kita mulai dengan angka dengan 8 pangkat 0 dulu ya, tapi nggak apa-apa, hasilnya tetap bakalan sama kok. Jadi kan tadi nilai bilangan oktalnya kan 245. Caranya berarti langkah yang pertamanya kita kalikan 2 dengan 8 pangkat 0 ditambah 4 dikali 8 pangkat 1 dan ditambah 5 dikali 8 pangkat 2. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita langsung jumlahkan sehingga mendapatkan nilai bilangan desimalnya itu 165. Nah, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ada pengonversian bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Nah, bilangan heksadesimal ini adalah bilangan berbasis atau menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan angka 10-nya disimbolkan dengan huruf A kapital ya teman-teman. Lalu lanjut ke angka 11, itu disimbolkan dengan B, sampai ke simbol terakhir yaitu ada F. Nah, langsung aja masuk ke contoh soal biar kita sama-sama paham, yaitu di soal yang pertama kita disuruh mengonversikan bilangan desimal 1521 menjadi bilangan heksadesimal. Nah, cara yang pertama seperti biasa kita bisa menggunakan pembagian nilai bilangan desimal dengan angka 16 karena ini kan bilangan heksadesimal yang berbasis angka 16. Nah,
langkah yang pertama itu nilai angka desimal yaitu 1521 kita bagi dengan 16, hasilnya 95, sisa baginya adalah 1. Lalu lanjut 95 kita bagi dengan 16, hasilnya adalah 5 dengan sisa bagi adalah 15. Atau dalam heksadesimalnya itu disimbolkan dengan huruf kapital F. Nah, lalu lanjut 5 dibagi 16, hasilnya adalah 0 dengan sisa bagi adalah 5. Lalu hasil pembagian tersebut kita seperti biasa kita urutkan dari yang paling bawah sampai ke yang paling atas sehingga menghasilkan 5F1. Atau teman-teman kalau kurang paham itu 5, 15, 1 gitu. Tapi karena angka 15 ini kita simbolkan dengan F, jadi kita hasil akhirnya harus kita tulis menggunakan simbol huruf yaitu 5F1. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan tabel rumus seperti biasa agar lebih mudah dan praktis dan cepat juga. Yaitu tabelnya tuh masih sama dengan angka yang sama ya 1 sampai 256 dan seterusnya. Dan di sini kita dikasih nilai desimal yang baru yaitu 150. Nah, seperti biasa, langkah pertamanya kita harus mencari angka mana aja yang kalau dijumlahkan hasilnya 150. Nah, kan kita udah dapat nih angka-angkanya yaitu ada 128, ada 16, ada 4, dan 2. Lalu angka-angka tersebut kita isi kolomnya dengan 1 dan selainnya itu 0. Sehingga kita mendapatkan bilangan binarnya itu 1001, 0110. Lalu sama seperti yang tadi, yang sebelumnya, ketika kita sudah mendapatkan bilangan binarnya, kita bisa langsung mengubahnya menjadi bilangan heksadesimal atau bilangan yang ingin kita konversikan kemana gitu ya. Nah, kalau di heksadesimal itu kita membaginya menjadi 4 digit ya teman-teman. Kalau yang di bilangan oktal kita membaginya menjadi 3 digit. Di bilangan heksadesimal ini, di pengonversian bilangan heksadesimal ini kita membaginya menjadi 4 digit. Nah, dimulai dari kanan yang dari paling belakang, yaitu digit pertama ada 0110. Nah, kalau misalkan di bilangan oktal itu nilainya ada 4, 2, dan 1. Kalau di heksadesimal itu kita tambah satu angka lagi menjadi 8, 4, 2, dan 1. Karena kan kita membaginya kan jadi 2 slice gitu ya kan. Satu slice itu 4 digit. Nah, caranya sama banget sama yang oktal tadi ya teman-teman. Kalau misalkan dia bilangan binarnya itu ada yang bernilai 0, maka dia itu tidak berarti atau dia tidak mempunyai nilai yang bisa diturunkan. Nah, langsung masuk ke slice yang pertama yang sebelah kanan, yang 0110 itu yang bernilai kan cuma 4 sama 2. Nah, yang 4 sama 2 ini kita tambahkan sehingga menghasilkan 6, angka 6. Lanjut ke slice berikutnya, ke digit yang berikutnya itu ada 1001. Nah, yang bernilai itu kan cuma 8 sama 1. Nah, 8 sama 1 aja kita tambahin sehingga menghasilkan angka 9. Nah, kita gabungkan hasil dari penjumlahan tadi dari sebelah kiri ya teman-teman, sehingga kita menghasilkan bilangan heksadesimal dari bilangan binar 10010110 yaitu 96. Lanjut kita bahas kebalikannya, yaitu pengonversian heksadesimal menjadi bilangan desimal. Caranya sama kurang lebih dengan yang bilangan oktal, yaitu angka nilai heksadesimalnya di soal tuh kita ada 5F1 atau 5 ya teman-teman. Nah, kita kalikan seperti biasa dengan basisnya yaitu 16 dimulai dengan 16 pangkat N. N-nya itu kita mulai dengan 0. Nah, ini aku juga salah ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau menjawab soal itu harus dimulai dengan 16 pangkat 0 ya. Nah,
Yang pertama kita kalikan 5, yaitu angka dari nilai heksadesimal yang pertama, yaitu 5 dikali 16 pangkat 0. Lanjut F itu nilainya 15 dikali 16 pangkat 1. Yang terakhir ada 1 dikali 16 pangkat 2. Nah, hasilnya kita dapat 1521. Nah, itu mudah banget kan teman-teman. Nah, sebenarnya dari heksadesimal ke desimal ini teman-teman bisa juga menggunakan tabel rumus dengan cara yang tadi. Dengan cara bilangan heksadesimal ini teman-teman cari bilangan binarnya, lalu dari bilangan binar teman-teman konversikan ke bilangan desimal. Tapi menurut aku itu lumayan ribet. Tapi kalau teman-teman merasa mudah pakai cara yang itu, boleh banget teman-teman pakai. Tapi karena aku merasa mudah dengan cara yang ini, dengan nilai dari heksadesimal itu kita kalikan dengan 16 pangkat n, maka aku tuliskan di PPT aku dengan cara yang itu teman-teman. Nah teman-teman, kita udah sampai di slide terakhir, slide thank you. Nah karena slide aku udah habis, jadi aku minta maaf kalau penjelasan aku masih belibet, masih banyak banget kurangnya. Teman-teman bisa cari penjelasan lainnya lewat internet atau YouTube. Nah, sekian dari aku. Dadah.